Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari Kerajaan Singasari akan mempresentasikan mengenai sejarah Kerajaan Singasari. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang per kelompok, namun teman kami yang lagi satunya mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kami. Perkenalkan, nama saya Desa Kade Suci Suciawati dari kelas 10-4, nomor absen 3. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Alfian Kasarinata, nomor absen 34. Dan teman kami yang lagi satunya bernama Ninyawan Pritana Vanita Wirawan, nomor absen 29 dari kelas 10-4. Di sini kami akan membahas mengenai topik pertama, yaitu mengenai lokasi dan latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Tumapel. Namun, menurut Negara Kertagama, pertama kali didirikannya Kerajaan Singasari ini, ibu kota Kerajaan Tumapel adalah Kutaraja. Sehingga Singasari yang merupakan ibu kota justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Nama Tumapel itu sendiri berasal dari kronik Tiongkok dari dinasti Yuan yang memiliki ejaan Tumapan. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 yang berlokasikan di Malang, Jawa Timur. Ken Arok itu sendiri adalah anak dari seorang petani yang kemudian berkat jasa seorang pendeta bernama Gawe sehingga dia menjadi aku atau bupati Tumapel yang bernama Tunggal Ametung. Tunggal Ametung memiliki seorang istri yang bernama Ken Dedes yang memiliki paras yang sangat cantik. Dengan kecantikannya Ken Dedes, muncullah niat atau keinginan dari Ken Arok untuk memilikinya. Dan pada akhirnya Ken Arok memesan sebuah keris kepada para ahli keris yang bernama Empu Gading. Dengan keris itu dia membunuh Empu Gading dan juga Tunggal Ametung. Dan pada akhirnya dia menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya dan menjadi aku yang baru. Dengan dia menjadi aku yang baru, tidak memuaskan Ken Arok. Dia terus mencari cara untuk mengalahkan Kertajaya. Dan pada suatu hari datanglah seorang gerombongan Brahmana yang meminta bantuan perlindungannya. Dikarenakan Kertajaya menyuruh para Brahmana itu untuk tunduk dan menyembahnya sebagai dewa. Dan konon katanya Kertajaya juga mengeluarkan sebuah peraturan-peraturan yang membatasi kewenangan para Brahmana. Hal itu sangat dimanfaatkan oleh Ken Arok sehingga Ken Arok pun melindungi para Brahmana tersebut. Dan pada akhirnya Kertajaya ditewaskan oleh Ken Arok yang dimana di dalam pertempuran di Gantar pada tahun 1212. Dan pada akhirnya Ken Arok pun menjadi seorang raja dan mempersatukan seluruh wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel dan membangun kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singasari. Serta dia pun disebutkan atau pendiri dari dinasti baru yang nama dinasti Girindra. Itulah asal-usul dari Kerajaan Singasari. Yang kedua yaitu topik mengenai raja-raja yang memerintah pada masa Kerajaan Singasari. Yang pertama tentulah Ken Arok yang memerintah Kerajaan Singasari, yang dimana Ken Arok ini memerintah pada tahun 1222 hingga 1227. Ken Arok merupakan raja pertama dan juga pendiri Kerajaan Singasari, yang dimana ditewaskan oleh Anusapati. Kemudian raja yang kedua adalah Raja Anusapati. Raja Anusapati ini merupakan raja kedua dari Kerajaan Singasari yang memerintah pada tahun 1227 hingga 1248. Yang kemudian Ken Anusapati ini ditewaskan oleh Tohjaya. Tohjaya hanya memerintah cuma beberapa bulan saja. Tohjaya ini merupakan raja ketiga dari Kerajaan Singasari, yang dimana Tohjaya ini merupakan anak dari Ken Arok dan juga istrinya lagi satu yang bernama Ken Umang. Yang kemudian Tohjaya ini ditewaskan oleh Ranggawuni. Lanjut, raja yang keempat adalah Ranggawuni. Ranggawuni adalah anak dari Ranggawuni adalah raja yang keempat dari Singasari yang memerintah pada tahun 1248 hingga 1268 dan kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kerajaan Singasari dipimpin oleh Kertanegara pada tahun
1268 hingga 1292 yang merupakan di mana ketika pemerintahan Kertanegara ini Kerajaan Singasari mencapai puncaknya. Dan topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Baik, lanjut ke kehidupan sosial dan budaya. Terdapat beberapa poin dalam kehidupan sosial budaya di Kerajaan Singasari. Yang pertama ada sistem pemerintahan, yang kedua itu agama Hindu, yang ketiga itu sistem sosial, yang keempat pendidikan dan budaya, yang kelima perdagangan. Lanjut topik yang ke jatuhnya pemerintahan. Yang pertama itu penyebabnya ditandai dengan pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292. Yang kedua, meninggalnya Raja Kertanegara. Yang ketiga, pindahnya pusat kerajaan ke Kediri oleh Jaya Katuang. Baiklah, topik yang akan selanjutnya kami bawakan akan dilanjutkan oleh Prita. Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Prita Vanita Wirawan, nomor absen 29 dari kelas 10-4. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf karena saya tidak bisa membuat video bareng dengan teman sekelompok saya, karena saat ini saya sedang berada di luar kota. Baik, di materi ini saya akan membawakan dua materi, yaitu peninggalan-peninggalan serta bukti dari Kerajaan Singasari dan juga beberapa keunikan dari Kerajaan Singasari. Masuk pada materi yang pertama, yaitu peninggalan-peninggalan serta bukti dari Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu ada Candi Kidal. Candi Kidal merupakan candi peninggalan Kerajaan Singasari bercorak Hindu. Candi ini menjadi cagar alam di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang candi ini juga menjadi objek wisata edukasi berbasis budaya. Yang kedua yaitu ada Arca Amoghapsa. Arca Amoghapsa merupakan patung batu yang dihadiahkan dari Raja Kertanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singasari, kepada Maharaja Malayu Sri Maharaja Maliwarmadewa di tahun 1286 Masehi. Saat ini arca tersebut sudah tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Candi Jawi. Candi Jawi merupakan candi yang dibangun pada abad sekitar ke-13. Candi ini merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha dari Kerajaan Singasari. Candi ini terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini juga menjadi tempat penyimpanan abu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Yang keempat yaitu ada Prasasti Gondang. Prasasti Gondang merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Tumapel yang ditemukan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2017. Prasasti ini bertuliskan angka 1197 Saka atau 1275 Masehi. Ini menunjukkan kekuasaan Kerajaan Singasari di Mojokerto kala itu. Yang terakhir atau yang kelima ada Prasasti Singasari. Prasasti Singasari atau yang juga dikenal dengan Prasasti Gajah Mada merupakan prasasti bertarik tahun 1351 Masehi. Prasasti ini dituliskan dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini Prasasti Singasari berada di Museum Nasional Indonesia. Itulah mengenai peninggalan-peninggalan serta bukti dari Kerajaan Singasari. Lanjut ke materi yang kedua yaitu ada beberapa keunikan dari Kerajaan Singasari. Terdapat 4 keunikan dari Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu arsitektur peninggalan dari Kerajaan Singasari yang megah. Dapat kita lihat dari foto-foto yang berada di internet, memang benar adanya bahwa Kerajaan Singasari meninggalkan arsitektur yang megah. Yang kedua yaitu Kerajaan Singasari bukanlah nama kerajaan itu sendiri. Kerajaan ini memiliki nama asli Tumapel. Namun karena Kerajaan Tumapel memiliki ibu kota dengan nama Singasari, maka masyarakat lebih mengenal nama kerajaan ini menjadi Kerajaan Singasari. Yang ketiga yaitu banyaknya raja yang memerintah pada Kerajaan Singasari. Terdapat 5 raja yang memerintah pada Kerajaan Singasari, dimulai dari Ken Arok sekaligus menjadi pendiri Kerajaan Singasari. Yang kedua ada Anusapati, ketiga Tojaya, keempat Ranggahuni, dan juga yang terakhir itu ada Raja Kertanegara. Selanjutnya, keunikan yang terakhir yaitu ada hutan tarik yang dihadiahkan dari Jaya Katuang ke Raden Wijaya. Hutan ini memiliki lahan yang besar, dibangun menjadi desa besar dengan nama Majapahit.
Itulah mengenai materi Kerajaan Singasari yang dapat kami, kelompok 10 dan kelompok Kerajaan Singasari sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.